Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video yang sekarang kita akan bahas materi terkait dengan gravitasi Newton ya. Setelah sebelumnya kita bahas tentang masalah mekanika Newton tapi untuk yang partikel tunggal. Jadi masih yang belum partikel banyak gitu ya. Jadi masih yang hal sederhana. Oke, lebih jauh lagi kita akan bahas masalah yang ini ya, hukum gravitasinya. Oke, langsung aja. Eh, Terkait dengan hukum gravitasi Newton, sebenarnya pada tahun 1666, Newton sendiri telah merumuskan dan mengeceknya cara perhitungan hukum gravitasinya, yang pada akhirnya diterbitkan dalam bukunya yang berjudul The Principia, kalau nggak salah ya, Principia, yaitu tahun 1687. Jadi udah 20 tahun yang, 20 tahun buat publikasi hasilnya ya. Oke, intinya hukum gravitasi Newton itu menyatakan bahwa masing-masing partikel bermassa yaitu saling tarik-menarik dengan setiap partikel lain dalam alam semesta ya. Jadi masing-masing partikel yang bermassa itu saling tarik-menarik dengan partikel lain, setiap partikel lain dalam alam semesta dengan gaya yang berubah secara langsung terhadap perkalian dua massanya. Oke, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Nah, inilah hukum pernyataan dari hukum gravitasi Newton. Oke. Secara matematisnya, maka bisa kita tulis bahwa F itu sama dengan minus G M kecil kali M besar per R kuadrat. Tadi kan dibilang dengan gaya yang berubah terhadap berubah langsung terhadap perkalian dua masanya ya. Makanya di sini M1 kali M2 nih. M kecil dikali M besar dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya kan. Makanya dibagi dengan R kuadrat. Oke. Nah, di mana pada jarak R inilah dari partikel bermassa M besar itu, partikel kedua yang bermassa M mengalami suatu gaya tarik-menarik gitu. Jadi dengan kata lain, si M kecil ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi dengan sumber gravitasinya adalah M besar di sini gitu ya. Jadi memang arah gaya gravitasi selalu dari arah massa yang dipengaruhi oleh medan gravitasinya sendiri gitu ya. Kemudian vektor satuan IR ini itu berarah dari partikel M. Jadi dari sumber masanya atau sumber gravitasinya ke partikel bermassa M kecilnya ya. Nah, tanda minusnya itu memastikan bahwa gaya tersebut adalah gaya yang tarik-menarik, yaitu massa M kecil ditarik ke arah massa M besar ya. Kayak gitu. Oke ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa arah vektornya ini penting. Kalau arah vektor F-nya sendiri itu dia dari massa uji kita ibaratnya ya. Massa uji kita yang dipengaruhi oleh medan gravitasi dengan massa sumbernya adalah massa M. Dengan ER di sini adalah vektor satuan yang berarah dari partikel massa sumbernya ke arah massa uji kita M kecil ya. Oke. Nah, dengan konstanta umum gravitasi G di sini konstanta umum gravitasi yang mempunyai nilai yang sudah terverifikasi dalam laboratorium. Jadi orang pun sudah mengukur nilai G itu berapa, yaitu si Henry Cavendish yang sudah mengukurnya, fisikawan Henry Cavendish. Ternyata nilai G itu adalah 6,673, ini masalah errornya, kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat ya. Jadi ini konstanta umum untuk gravitasinya. Oke. Terus, nah, persamaan sebelumnya itu hanya berlaku untuk partikel titik. Jadi yang kita bahas di awal ini yang berkaitan dengan pernyataan hukum Newton ini masih berlaku untuk yang partikel titik. Sekarang dalam hal sebuah benda yang mempunyai distribusi massa yang kontinu, kita dapat perlakukan elemen massa dari setiap partikel titik ini ya, elemen massa ini yang ada di volume ini kita bisa perlakukan sebagai partikel titik yang kemudian kita jumlahkan gaya-gaya gravitasi dari setiap elemen massa tadi. Nah, karena dia bersifat kontinu, maka yang penjumlahan tadi akan berubah menjadi lambang integral ya. Makanya di sini minus Gm integral rho dv per R kuadrat. Nah, rho dv-nya sendiri itu adalah elemen massa dari massa sumbernya, yaitu yang bervolume di sini ya, gitu. Jadi rho dv di sini adalah
elemen massa sumbernya. Nanti kita integralkan terhadap seluruh massa sumber, gitu ya. Maka akan diperoleh pengaruh besar total dari gaya gravitasinya. Oke. Dengan Rho adalah kerapatan massa sumbernya jelas, dan dV adalah elemen volume, dan elemen volume ini dia didefinisikan oleh vektor posisi R aksen dari titik asal ke titik distribusi massanya. Jadi perlu kita perhatikan bahwa kalau ada lambang aksen di sini itu menunjukkan bahwa dia berkaitan dengan sumbernya ya. Jadi kalau Rho, R aksen, dV aksen berarti ini menyatakan elemen massa sumber ya. Makanya di sini dV aksen berarti kita mengambil elemen massa dari sumbernya. Dan R aksen adalah jarak dari titik pusat koordinat ke elemen massa sumber ya. Sedangkan R yang di sini itu jarak relatif antara massa uji kita terhadap elemen massa dari volume yang kontinu tadi. Gitu ya. Oke. Nah, untuk vektor medan gravitasi G, dia didefinisikan sebagai vektor yang merepresentasikan gaya persatuan massa. Jadi kita definisikan bahwa vektor medan gravitasi adalah gaya persatuan massa yang dikerahkan pada partikel dalam pengaruh medan gravitasi dari benda bermassa M besar ya, gitu. Jadi kita bisa tuliskan bahwa G di sini, G kecil di sini sama dengan F per M karena dia dibilangnya gaya persatuan massa ya yang dikerahkan pada partikel dalam pengaruh medan gravitasi bermassa M. Nah, kita tahu F yang tadi adalah rumusnya kan minus G M kecil M besar ya. Nanti M kecil coret jadi minus G M per R kuadrat. Jadi dengan kata lain G kecil ini itu mengukur besar medan gravitasi dari massa sumbernya. Kalau sebelumnya kan gayanya ya, pengaruh gayanya. Kalau untuk yang ini berarti besar medan gravitasi sumbernya, yaitu nilainya minus G M besar per R kuadrat. Oke, di mana besar medan gravitasi sumbernya itu sama aja gaya yang bekerja pada massa M kecil persatuan massanya sendiri, gitu, F per M. Ya. Nah, atau bisa kita tulis menjadi minus G integral Rho dV per R aksen. Jelas ini untuk kalau dia massa sumbernya berupa massa yang kontinu. Jadi bukan massa partikel titik lagi. Yang atas untuk partikel titik, yang ini untuk yang berupa massa kontinu. Oke. Nah, kuantitas G tadi mempunyai dimensi gaya persatuan massa ya. Maka enggak lain adalah dia sama aja percepatan. Karena F itu kan M kali A. Berarti kan A itu F per M. Jadi G di sini dimensinya sama dengan massa, sama dengan percepatan. Nah, jadi seperti yang sudah kita ketahui, di dekat permukaan bumi, nilai G yang tadi ini itu merupakan kuantitas yang kita sebut sebagai konstanta percepatan gravitasi, di mana pengukuran menunjukkan hasilnya itu sekitar 9,8 meter per sekon kuadrat pada permukaan bumi. Ya. Nah, masih berkaitan dengan vektor medan gravitasi, G, karena dia berubah terhadap 1/r kuadrat dan oleh karena itu dia memenuhi prasyarat bahwa G dapat direpresentasikan sebagai gradien dari suatu fungsi skalar karena pasti nilai curl G itu sama dengan 0. Karena G dia kan bentuknya 1/r kuadrat ya. Kita tahu medan yang bentuknya 1/r kuadrat dia pasti kan menyebar, enggak sirkular. Maka kalau kita hitung curlnya, curl itu kan mengukur besar medan sirkular ya. Karena G sifatnya menyebar, maka curl G itu udah pasti sama dengan 0. Gitu. Dan secara matematis kita tahu bahwa curl dari suatu vektor yang hasilnya 0, maka vektor itu nggak lain adalah pasti gradien dari suatu fungsi. Makanya gradien dari pi di sini. Di sini kita tambahkan minus gradien pi. Ingat tanda minus sendiri memang itu menunjukkan untuk sifatnya dia menarik. Jadi gayanya tarik-menarik ya. Gitu. Oke. Nah, di mana Pi di sini adalah potensial gravitasi dan mempunyai dimensi energi persatuan massa. Jadi Pi di sini dimensinya energi persatuan massa. Nah, sekilas memang agak rancu ya. G di sini yang kecil G kecil ini itu kan satuannya gaya per massa. Sedangkan yang ini Pi di sini adalah energi persatuan massa. Nah, sekilas memang kelihatan beda tapi sebenarnya sama.
Kalau kita jabarkan gaya persatuan energi persatuan massa, energi itu kan definisinya adalah F dikali S ya. W itu kan F kali S. Jadi gaya dikali jarak per massa. Nah, tapi jangan lupa di sini ada del. Del itu kan dia kalau dijabarkan 2/2x, 2/2y, intinya dia kan seper dari jarak kan, seper S. Maka yang tadinya F kali S dibagi M, nanti S-nya bisa coret, jadi tinggal F per M lagi. Jadi secara dimensi pun konsisten ya antara G kecil dengan gradien Pi. Gitu. Makanya di sini Pi-nya harus energi persatuan massa karena delnya sendiri itu dimensinya adalah seper jarak ya. Oke. Nah, karena G hanya mempunyai arah radial, ya tadi seperti yang sudah saya bilang, dia hanya seper S kuadrat kan. Maka potensial Pi juga hanya memiliki komponen arah radial. Jadi delnya ini nggak usah dijabarin panjang-panjang, cukup ambil yang komponen radialnya, yaitu dP per dr ya. Maka kita bisa peroleh bahwa dP per dr ini masukkan nilai G yang tadi adalah minus G M per R kuadrat ya. Nanti minus sama minusnya bisa hilang, jadi dP per dr-nya adalah sama dengan G M per R kuadrat. Karena ini dP per dr turunan, berarti kita tinggal integralkan fungsi ini, maka akan diperoleh Pi-nya itu sama dengan minus G M per R ya. Nah, inilah besar potensial gravitasinya gitu untuk partikel titik. Nah, kalau kita lihat lagi untuk titik acuan yang sangat jauh, R lebih dari R mendekati tak berhingga, nanti kan Pi-nya akan mendekati sama dengan 0 ya, gitu. Jadi memang untuk yang rumus ini mirip kayak potensial listrik ya di medan elektrostatik kemarin ya, medan elektromagnetik kemarin. Pengukuran potensial selalu diikuti oleh perbedaan dua titik acuan ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, minus G per MR, dia titik acuannya itu selalu dari R-nya tak berhingga. Jadi dari titik tak berhingga sampai ke titik yang sama dengan R di sini. Nah, di mana titik yang tak berhingga nilai potensialnya mendekati 0 ya. Gitu. Kenapa harus seperti itu? Karena kita lihat integral itu selalu menghasilkan konstanta ibaratnya ya. Atau gampangnya integral itu kan pasti ada titik awal, titik akhirnya di mana kan? Nah, di mana titik awal kita itu acuannya adalah di R tak berhingga. Titik akhirnya adalah di posisi R dari massa sumbernya ya, M. Gitu. Oke. Nah, untuk potensial dalam kaitannya dengan distribusi materi yang kontinu, ya, kalau yang tadi ini dia masih sifatnya partikel titik. Maka kalau distribusi muatan yang kontinu, nilai Pi-nya itu berubah menjadi minus G integral rho per R dV. Nah, kalau ini untuk yang dia berupa volume materinya. Kalau dia berupa permukaan, distribusi massanya, maka Pi-nya menjadi minus G integral rho dA per R. Di mana rho adalah kerapatan massa permukaan. Dan jika terdapat kerapatan massa linier, rho L ya, tadi rho S itu kerapatan permukaan, surface, kalau yang rho L itu untuk kerapatan linier, massa linier berupa panjang atau batang ya. Maka nilainya minus G integral rho L per R ds ya. Gitu. Jadi rumusnya sih mirip-mirip, hanya beda di masalah kerapatan. Kalau dia kerapatannya berupa volume pakai rho dP. Kalau permukaan rho S dA, kalau dia berupa panjang rho L ds ya. Gitu. Nah, pemahaman fisis lain dari fungsi potensial gravitasi itu bisa lebih jelas jika kita perhatikan definisi kerja persatuan massa ya yang telah dilakukan pada benda dalam pengaruh medan gravitasi untuk ditempatkan pada suatu jarak dr. Jadi kita kaitkan ke kerja persatuan massa yang dilakukan pada benda ya, kita ya pengen memindahkan benda itu dalam pengaruh medan gravitasi untuk ditempatkan pada suatu jarak dr. Nah, dalam kasus ini kerja yang dilakukan benda persatuan massa tadi kita bisa peroleh. Ingat dW itu kan harusnya F dikalikan dr ya. Nah, karena kita fokusnya kerja persatuan massa, kalau ini dibagi massa, ini berarti kerapatan kerja persatuan massa nih ya, dW per M nih. Nah, yang bagian F per M itu kan nggak lain G kecil kan? Gitu.
Dan G kecil ini adalah minus gradien P tadi kan. Minus ketemu minus jadi hilang. Gradien P dot dr. Nah, yang bagian ini sederhananya kita bisa bikin dalam bentuk sumasi seperti ini. Tapi kita tahu dari yang sebelumnya ini kan sama aja turunan total dari P ya. Jadi dengan kata lain, P ini bisa kita gambarkan sebagai energi persatuan massa gitu yang diperlukan untuk memindahkan benda yang pada pengaruh medan gravitasi itu ditempatkan pada suatu jarak dr. Ya, itu fisis dari P di sini ya. Oke. Sedangkan energi potensial adalah sama dengan massa dikalikan dengan potensial P ya. Jadi ini potensial gravitasi berbeda dengan energi potensial ya. Jadi kalau energi potensial adalah sama dengan massa benda dikalikan dengan potensial P. Loh, kenapa kayak gitu? Tadi kan P ini adalah definisinya energi persatuan massa. Nah, jadi kalau dikalikan dengan massa, maka akan diperoleh energi kan? Karena P berkaitan dengan potensial gravitasi, maka ketika dikalikan dengan massa, dia akan berkaitan dengan energi potensial gravitasinya ya. U sama dengan M kali P. Kayak gitu ya. Jadi gitu. Karena P sendiri adalah energi persatuan massa, ketika dikali massa dia menjadi energi kan. Karena P adalah fungsi potensial gravitasi, maka nanti energinya pun adalah energi potensial gravitasi, yaitu M dikali P. Oke? Nah, dan gaya pada benda itu merupakan negatif dari gradien energi potensial benda tersebut. Ini kita udah paham sebelumnya ya. Ini mirip-mirip di kayak medan listrik sekalipun ya. Di medan elektromagnetik juga sama. Jadi F-nya sama dengan minus gradien U, ya. Ini berlaku untuk yang gaya yang bersifat konservatif. Dia pasti minus gradien dari energi potensial ya. Itu. Oke. Langsung aja ke contoh ya biar lebih paham. Untuk contoh nomor 1, di sini kita mau mencari potensial gravitasi baik di dalam maupun di luar dari kulit bola dengan jari-jari dalamnya adalah B dan jari-jari luarnya adalah A ya. Kita mau mencari di titik luarnya misalkan titik P, di dalamnya berarti nanti di sini ya. Gitu. Oke. Nah, pertama, perhitungan potensial pada titik P, misalkan kita acuannya di luar dulu, dengan jarak R dari pusat bola. Jadi R ini adalah jarak dari titik acuan yang kita ukur, titik medan kita, ke pusat bolanya. Karena dalam kasus ini dia simetri terhadap sudut azimut. Azimut itu yang horizontal ini ya, yang P terhadap P. Maka kita dapat langsung mengintegralkan bagian dP. Sehingga yang tadinya P-nya itu adalah minus G integral rho dV per R. Nah, jangan lupa dV ini kan elemen volume. Karena berkaitan dengan bola, maka ini kita ganti dengan elemen volume dari bola. Ya. Yang kita tahu itu R kuadrat dr sin theta d theta dP. Nah, yang bagian integral dP langsung hasilnya nanti 2P di sini nih. Makanya ini 2P-nya ada muncul di sini ya. Yang R aksen kuadrat dr aksen ini masih ada, belum diintegralkan. Yang sin theta d theta pun masih ada ya. Gitu. Jadi di situ karena rho-nya kita anggap dia homogen, berarti konstan, maka kita sebut aja sebagai rho di sini ya, rho R aksennya rho. Maka dia bisa keluar dari integral minus 2pi rho G. Nah, terusnya tadi kan ada R kuadrat, R aksen kuadrat dr sama sin theta d theta ya. Nah, kenapa R di sini digabung dengan theta? Karena memang R sama theta ini saling berkaitan, tidak berkaitan dengan si R aksen. Kalau R aksen integralnya bisa langsung dia. R aksen dia kan dia menyatakan posisi dari elemen massa sumber kan. Kalau ini kita integralkan ya jelas aja kan massa sumbernya dari jari-jari terdalamnya B, yang terluarnya adalah A kan. Gitu ya. Jadi yang kita masalahin adalah yang sebelah sini. Sin theta per R d theta. Jadi ketika theta-nya berubah, misalkan kita ke atas lagi, otomatis kan R-nya berubah ya. Atau tetanya kita bikin ke bawah lagi, nanti R-nya pun akan berubah. Makanya di sini sin theta sama R saling berkaitan. Gitu. Oke, untuk mencari hubungannya, kayak gini. Ini saya tulis lagi rumusnya, biar nggak lupa. Oke. Nah, dengan aturan cosinus, kita bisa hubungkan antara R kecil tadi dengan tetanya. Yaitu kita pakai segitiga yang ini nih. Segitiga ini ya.
segitiga R aksen, R sama R besar. Ya, dari aturan kosinus, karena tetanya di sini, maka kita mulai dari yang di depan sudut teta adalah R kecilnya. Jadi R kecil kuadrat sama dengan R aksen kuadrat ditambah R kuadrat min 2R kecil aksen R cos theta. Ini udah paham lah ya aturan kosinus. Nah, di situ kita tinggal turunkan. Karena R-nya konstan, maka turunannya jadi kayak gini. Turunan R kuadrat menjadi 2R dr. Ya. R aksen itu 0. Oke. Karena dalam hal ini, ya, karena dalam hal ini kan kita berkaitan dengan R sama R besar ya. Karena ketika kita pengen merubah theta, yang berubah kan R-nya ya. Anggaplah posisi elemen massanya tetap di sini kan. Kita berputar-putar kan tetap kan R aksennya nggak berubah ya. Makanya ketika kita turunkan R aksen ini menjadi 0 nih. Ya. Jadi dengan anggapan kalau misalkan di elemen massa yang sama, kalau kita putar-putar dia kan R aksen akan tetap sama, nggak berubah. Yang berubah hanyalah R sama theta-nya ya. Makanya ini jadi 0, R besar pun 0 turunannya, hanya tinggal bersisa yang ini nih. Minus 2R aksen R cos theta ya. Karena 2R aksen R itu udah konstan, maka tinggal turunan cosnya. Turunan cos adalah min sin. Ketemu min jadi plus ya. Makanya 2R aksen R sin theta d theta. Oke, dari situ kita susun ulang, maka akan diperoleh kayak gini. Duanya coret ya. Nah, kita pengen dapat bentuk ini tujuannya nih. Sin theta per R d theta itu jadi apa sih? Gitu. Nah, sin theta d theta di sini berarti kita tinggal pindahkan R-nya ke sini. Nah, R aksen sama R-nya pindah ke kiri, jadi sama aja dr per R aksen R. Jadi nanti yang bagian ini kita akan rubah menjadi bentuknya seperti ini. Oke. Nah, maka substitusikan kita bisa peroleh hasilnya seperti itu ya. Yang R besar bisa keluar dari integral, makanya di sini jadinya minus 2 pi rho G per R besar, integral R aksen tetap kayak tadi sendiri, dr aksen. Nah, tadi kan ini ada per R aksen. Dikalikan dengan R aksen kuadrat kan coret ya, tinggal R aksen pangkat 1 nih. Oke. Nah, tinggal hasilnya di sini integralnya dr. Nah, yang jelaskan di sini R aksen batasnya udah pasti. Yang belum adalah si batas dr-nya nih. Nah, untuk penentuan batas dr itu tergantung dari posisi titik P kita ini. Ya, apakah nanti di dalam, di luar, ataupun nanti pas di kulit bolanya ini nih. Ya, nanti kita akan cek satu-satu. Oke. Untuk titik yang di luar bola dulu, yang gambarnya udah sesuai nih. Kalau titik P-nya di luar kulit bola, maka nanti batas integralnya berubah kayak gini. R minimumnya jadi R minus R aksen, dan R maksimumnya jadi R plus R aksen. Kenapa kayak gitu? Oke, kita lihat ya. Kenapa R min kayak gitu? R min adalah di sini. Jadi, untuk mengetahui jarak nilai R yang paling kecil, maka jelas posisi elemennya kita pindahkan ke sini. Ini kan jelas posisi yang paling kecil R-nya ya. Makanya di sini jadi R minimum. R itu diukur dari titik medan kita ke elemen sumber, elemen massa sumber ya. Nah, inilah jarak terkecilnya. Dan R aksen ini selalu dari pusat koordinat ke massa sumber R aksen. Nah, lihat R besar tadi adalah jarak titik pusat ke titik medan kita kan. Berarti R min ini nilainya adalah R besar ini yang keseluruhan dikurangi R aksen, ya kan? Makanya dapatnya seperti ini. Gitu, oke? Kemudian yang R max-nya jelas dia posisinya di kebalikannya, di berlawanannya, yang di belakangnya. Ini pasti jari-jari terbesarnya nih. Jadi R max itu ya udah kan diukur dari titik medan kita ke elemen massa sumber kan di sini ya. Ini R max-nya. R max inilah nilainya adalah nggak lain R, yaitu jarak R besar, yaitu jarak dari titik pusat ke titik medan kita. Kemudian ditambah dengan yang ini ke sini nih, R aksen, yaitu jarak dari titik pusat koordinat ke elemen massa kan. Nah, makanya di sini R maksimumnya adalah R ditambah R aksen, ya. Gitu. Nah, kalau udah kayak gini kan siap diintegralkan. Integralnya gampang lah, kan nggak ada yang fungsi yang ribet-ribet ya. Kalian bisa lah. Nanti hasilnya di sini minus 4/3 pi rho G per R A pangkat 3 min B pangkat 3. Nah, itulah potensial di luar kulit bola. Nah, ada bentuk yang menarik di sini, ada A pangkat 3 min B pangkat 3. Itu bisa kita kaitkan dengan massa kulit bola.
Massa itu kan sama aja rho dikali V ya. Nah, volume kulit bola itu kan sama aja 4/3 pi jari-jari terluarnya dikurangi jari-jari terdalamnya kan? Ya. Jadi yang bagian 4/3 pi ini dikalikan dengan A pangkat 3 min B pangkat 3 diganti menjadi M nanti. Nah, maka potensial di luar kulit bola adalah minus Gm per R ya. Jadi artinya dengan kata lain, di luar bola, si bolanya sendiri ini kita bisa anggap sebagai partikel titik ya, yang mempunyai massa M besar dia. Karena kan minus Gm per R ini kan simpelnya kayak potensial gravitasi untuk yang partikel titik kan, gitu ya. Jadi aproksimasinya dia bisa mendekati kayak seolah-olah seperti muatan titik si kulit bola ini, gitu. Oke, minus Gm per R. Itu untuk yang di luar kulit bola. Nah, kalau misalkan titiknya di dalam kulit bola, tetap permasalahan kita di integral dr-nya ya. Nah, maka nanti integral dr-nya ini batas minimumnya menjadi R aksen minus R maksimumnya R aksen plus R. Kenapa kayak gitu? Kita lihat ini gambarnya. Jadi sekarang titik P ini saya geser ke dalam sebelah sini ya. Nah, ingat titik P ini, jarak titik P ini ke pusat kan selalu adalah R besar ya. Dan jarak titik P kita ke elemen massa itu kan sama aja R-nya tadi. Nah, inilah R minimumnya. Sedangkan dari elemen massa ke pusat koordinat itu kan selalu R aksen ya. Nah, maka R minimum inilah nilainya yang hijau ini kan sama aja R aksen dikurangi dengan R besar ya. Gitu. Jadi untuk yang R minimum jelas posisi elemen massa di sini. Nah, yang maksimumnya pasti yang di belakangnya. Jadi untuk yang maksimum, nah ini. Titik medan kita di sini, sekarang posisi elemen massanya di sini, maka kita peroleh R maksimumnya nih, ya kan? Ya. R maksimum ini nilainya nggak lain adalah pertama titik medan ke pusat koordinat itu adalah R tadi, dan dari pusat koordinat ke elemen massa adalah R aksen. Jadi sama aja R besar ditambah dengan R aksen. Nah, makanya dapat seperti ini ya. Nah, tinggal kalian integralkan gampang. Nanti dapat hasilnya seperti ini ya. Minus 2 pi rho G A kuadrat min B kuadrat. Oke, saya rasa nggak masalah integralnya ya. Dah. Nah, kasus yang terakhir, sekarang kalau di antara kulit bola, berarti di dalam massa ini nih ya. Di dalam kulit bola di sini nih. Gitu. Maka hasil integralnya berubah. Ada dua kontribusi potensial di sini. Yang ini kontribusi untuk yang massa di bagian dalamnya, ini untuk kontribusi massa yang di bagian luarnya. Karena gini, misalkan titik medan kita di sini, berarti kan ada sebagian massa yang di dalam titik medan kita, daerahnya. Ada sebagian massanya di luar titik medan kita kan. Makanya potensialnya ada dua pengaruhnya. Yaitu pengaruh dari di dalam massa yang di bagian dalam sama massa yang di bagian luar. Nah, untuk integral dr itu nggak berubah sama kayak tadi ya. Tetap sama. Yang di dalam nanti hasilnya ini ya, yang di luar nanti hasilnya ini ya, gitu. Jadi yang berbeda hanyalah ini nih, yang bagian R aksennya. Sebentar ini saya lupa. Ini yang bagian luar ya, kontribusi bagian luar. Ini untuk kontribusi yang bagian dalam, massa bagian luar. Oke. Enggak, ini yang dalam deh. Soalnya integral R aksennya itu dari B sampai R. Kita lihat nih. R aksen itu dari B sampai R, ini untuk kontribusi yang massa bagian dalam ya. B sampai R. Nah, untuk yang R aksennya dari R sampai A, berarti ini sama aja dari R sampai A kan jari-jari terluar ya. Berarti untuk massa yang di sebelah luarnya gitu. Oke. Jadi kalau untuk kontribusi massa yang di dalam, kita ambil titik P-nya itu ya di sebelah luarnya. Makanya di sini R max-nya R ditambah R aksen ya. Kalau kita mengambil elemen massa yang di luarnya, berarti kita ambil titik medan kita yang di bagian dalam ya. Makanya di sini dapatnya R max-nya R aksen plus R. Gitu ya. Oke. Kalian tinggal integralkan itu, sederhanakan, gampang sih dapatnya ya. Intinya sih kayak semacam penggabungan dua hasil yang tadi. Bedanya yang hasil yang awal kita ganti apa ya namanya? Yang medan dari luar itu menjadi yang A-nya diganti dengan R, kemudian yang dalam itu B-nya diganti dengan R ya. Disederhanakan nanti dapat potensial gravitasinya ini nilainya. Oke, ya.
Nah, kita lanjut. Sekarang persamaan Poisson. Untuk persamaan Poisson mirip bentuknya sama kayak persamaan Poisson di medan elektromagnetik ya. Nah, sekarang kita coba di potensial gravitasinya gitu. Sekarang tinjau kita punya sebuah permukaan sembarang permukaan gitu. Ini permukaan es di sini. Nah, misalkan di dalam permukaan ini ada satu massa kecil m ya, kita lingkupi dia di dalam permukaan massa ini ya. Kemudian dari situ kita pengen coba, jadi kita analogikan dengan flux listrik, kita pengen menentukan flux gravitasi atau Pm yang keluar dari massa M melalui permukaan S ya. Karena itu pasti selalu keluar karena medan gravitasi dia apa ya? Sifatnya kan menyebar juga ya, gitu. Kalau yang muatan itu kan tergantung tandanya. Kalau plus dia bisa keluar medannya, kalau minus kan dia masuk ya, gitu. Oke. Nah, maka untuk flux gravitasinya itu sama aja integral G dA gampangnya ya. Kalau yang medan listrik kan E dot dA kan. Jadi mirip-mirip. Ini kita pakainya medan gravitasi G. G dot dA-nya diganti dA-nya menjadi N dA. Di mana dA itu besar elemen dA-nya, N itu vektor permukaan dA-nya ya. Makanya N dot G dA. Oke. Di mana integral ini sepanjang permukaan S dan vektor satuan N itu selalu tegak lurus permukaannya ya. Di sini anggapannya tegak lurus pada elemen luasan dA. Nah, jika kita substitusikan medan G, maka perkalian N dot G-nya menjadi seperti ini nih. Ingat G itu tadi nilainya ini, minus Gm per R kuadrat IR ya. Didotkan dengan G, maka sama aja panjang N itu kan satu satuan, panjang ER juga satu satuan kan? Tinggal sudut antara N sama IR itu adalah nilainya cos theta. Pakainya cos ya, karena kan dot itu cos. Jadi minus Gm cos theta per R kuadrat. Gitu. Oke. Ini M-nya bukan M besar ya, maksudnya ini kan M yang dilingkupi M kecil. Jadi kita ganti dengan M kecil. Minus Gm kecil cos theta per R kuadrat. Nah, kenapa theta di sini sudutnya yang ini? Kan tadi theta itu adalah sudut antara vektor N dengan vektor IR ya. N itu kan di sini. Nah, ingat vektor IR itu berarah dari sumber massa dari sini. Jadi dia ke arah kanan sini nih, ke arah sini. Nah, makanya kalau kita pindahkan dia nanti arahnya ke sini. Nah, sudut antara dua vektor itu selalu dia sama-sama keluar arahnya ya dari sudutnya nih. Makanya sudut tetanya yang ini yang kita ambil. Oke, gitu ya. Ini cos theta. Ya, itu gak usah dipusingin masalah tetanya ya. Oke. Nah, dari situ intinya kita bisa sederhanakan. Substitusikan N dot G yang nilainya minus Gm cos theta per R kuadrat ke bagian integral tadi, N dot G dA, ya, N dot G-nya diganti menjadi ini. Oke. Kemudian hasilnya nanti Pm-nya menjadi minus Gm integral cos theta R kuadrat dA jadinya ya. Karena minus Gm kan konstanta dari integral, jadi bisa kita keluarkan, maka tinggal integralnya cos theta per R kuadrat dA. Nah, bentuk ini kalau kalian familiar ya, bisa kita kaitkan ke masalah integral solid angle istilahnya. Jadi kalau kalian ketemu bentuk cos theta per R kuadrat dA, ini berkaitan dengan integral solid angle. Dan selalu hasilnya itu memberikan nilai 4pi. Jadi kalian gak usah repot-repot sih. Kenapa ini bisa dapat 4pi? Nah, kalian bisa cari tahu sendiri ya nilainya berapa. Oke. Tapi biar lebih detailnya kalian bisa cari tahu sendiri. Ini akan selalu memberikan nilai 4pi. Maka dari sini yang bagian pi-nya itu menjadi nilainya minus 4pi Gm. Nah, inilah nilai fluxnya ya, minus 4pi Gm. Nilai flux dari satu massa titik M kecil di situ. Sekarang kalau hasil ini kita perumum untuk banyak massa, artinya yang dilingkupi di sini nggak cuma satu massa M kecil, tapi ada banyak massa. Mirip aja kayak di analogi di kasus kelistrikan ya, ada banyak muatan. Nah, maka gampangnya kan tinggal pakai sumasi di sini kan. Jadi yang ini M berubah menjadi lambang sumasi, sigma Mi. Ini untuk yang banyak massa. Jadi potensialnya menjadi minus 4pi G sigma Mi. Oke. Nah, kalau kita perluas lagi kasusnya untuk distribusi massa yang kontinu, artinya berarti yang tadinya massanya berupa partikel titik sekarang udah nyambung semua. Maka yang tadinya lambang sigma akan berubah menjadi lambang integral ya.
Dan M ini sama aja dm, kerapatan elemen massa. Jadi sama aja rho dV ya. Kalau dia berkaitan dengan volume rho dV. Jadi minus 4πg integral rho dV. Ini tadi adalah definisi Pi. Dan Pi itu rumusnya kan ini ya. Integral n.g dA. Oke. Dimana integral sebelah kanan tadi ini adalah terhadap volume yang dilingkupi oleh permukaan es. Ya, dengan rho kerapatan massanya. Nah, jika kita gunakan teorema divergensi Gauss. Nih, yang bagian sebelah kanan nih. Untuk menulis ulang hasil tersebut. Di mana dA itu sama aja NdA. Vektor dA sama aja NdA ya, di mana panjangnya dA, vektornya itu N. Jadi ini sama aja kita ganti menjadi G dot dA gitu. G dot dA itu sama aja divergensi G dV. Nah, kalau ini kita gabungkan dua persamaan ini, N dot G dA-nya diganti, maka akan diperoleh seperti ini nih. Ya. Jadi sekarang sama-sama udah dalam bentuk integral volume. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa tinggal simpulkan bahwa yang bagian divergensi G ini haruslah nilainya minus 4π G rho. Ya. Nah, oke. Persamaan ini juga analogi di hukum Gauss untuk medan listrik yang divergensi E sama dengan rho per epsilon 0 ya. Ini divergensi medan gravitasi, kalau ini divergensi dari medan listrik rho per epsilon 0. Oke. Tapi dalam hal ini yang divergensi rho per epsilon 0, rho di sini adalah kasusnya kerapatan muatan ya. Tapi kalau rho yang di sini adalah kasusnya kerapatan massa. Sekarang kalau kita substitusikan G-nya itu tadi definisinya minus gradien Pi ke persamaan ini, maka del dot G sama dengan minus del dot gradien Pi, del dot del kan sama aja del kuadrat ya, minus del kuadrat Pi. Sama dengan ini. Nah, nanti minusnya bisa coret, jadi ketemu del kuadrat Pi sama dengan 4π G rho. Nah, bentuk terakhir inilah yang kita kenal menjadi persamaan Poisson ya. Mirip juga kan bentuknya sama yang di kasus kelistrikannya gitu. Kalau di sini rho-nya kita ganti 0 kan dia akan menjadi persamaan Laplace yang bentuk sederhananya ya. Jadi mirip-mirip dengan yang medan elektromagnetik. Oke. Terusnya untuk yang garis gaya dan permukaan ekuipotensial. Oke, jadi maksudnya gini. Kalau kita punya fungsi potensial ya yang didefinisikan pada setiap titik dalam ruang, kecuali di titik masanya, jadi setiap titik pada ruang di sini, maka nilai Pi untuk posisi dimanapun dia akan menjadi nilainya konstan. Itulah yang disebut namanya sebagai permukaan ekuipotensial. Artinya permukaan di mana potensialnya itu bernilai konstan. Gitu. Jadi misalkan ini nih, kita punya dua buah muatan titik. Nah, ini ada banyak-banyak permukaan di sini. Ini namanya permukaan ekuipotensialnya. Artinya, di sepanjang titik ini, di sepanjang permukaan ini, nilai potensialnya itu akan selalu sama. Gitu. Kalau kita ambil di sekitar permukaan ini juga sama, dia akan potensial akan selalu sama. Ya. Nah, kalau kayak gambar di samping di sini, kita misalkan mengambil permukaan paling luarnya nih, P, maka nilai potensial di sini adalah minus Gm dikali 1/R1 ditambah 1/R2 ya. Itu sama dengan konstan. Di mana potensial ini pengaruh dari massa yang pertama yang di sini terhadap R1 jaraknya. Kemudian massa yang M kedua dengan jaraknya adalah R2 ya. Gitu. Nah, berkaitan dengan garis gaya, artinya kalau kita melakukan atau memberikan gaya pada sebuah benda di sepanjang potensial yang ini, permukaan potensial ini, maka nilai kerjanya itu akan menjadi sama dengan 0. Karena tadi, kalau P-nya konstan, berarti kan F-nya juga menjadi 0 ya. F itu kan minus gradien U kan. Kalau potensialnya konstan, berarti kan dia nilainya sama dengan 0. Artinya, supaya ada kerja, kita harus berpindah dari satu permukaan ekuipotensial ke ekuipotensial yang lain. Misalkan dari yang ini ke sini ke dalam, maka itu ada kerja yang dilakukan. Gitu. Oke. Seperti itu ya gambarannya. Nah, kita ke contoh yang kedua. Sekarang tinjau suatu gampangnya lempengan lah. Sebuah lempengan massa M dengan jari-jarinya A. Kita ingin mencari gaya pada suatu massa yang letaknya itu di atas lempengan tadi ya, yang nilainya M di sini dengan jaraknya adalah Z di sini.
Nah, untuk menentukannya ada dua cara. Cara pertama kita bisa gunakan konsep potensial yang udah kita bahas di sebelumnya. Jadi ini penerapan dari konsep potensialnya. Nah, kalau kita pakai cara dari potensial, dari gambar di samping kan kita bisa hitung besar potensial pada titik Z di sini dari suatu elemen massa yang ini. Jadi karena dia berupa lempengan, lempengannya juga dia sirkular ya, bentuknya lingkaran, maka elemen massanya dia berupa cincin kan, elemen massanya ya. Ini. Maka potensial gravitasi yang dipengaruhi oleh dari massa cincin ini terhadap massa M kecil ini itu nilainya sama dengan ini. Karena Pi itu kan minus Gm per R ya. Karena kita mengambil elemen massa, maka dP itu sama aja minus Gdm per R. Oke. Tinggal definisikan dm-nya. Di mana karena dm-nya berupa cincin dengan lebarnya itu dx dan dia simetri terhadap yang azimut ini, yang horizontal ini, maka nilai dm-nya itu kan sama aja rho dA ya. Karena dia berupa luasan permukaan. Jadi kerapatannya dikalikan dengan elemen luasannya rho dA. Nah, elemen luasan inilah nilainya itu sama dengan 2πx dx dia. Yaitu sama aja kayak keliling cincin ini 2πx ya, dikalikan dengan lebarnya. Lebarnya adalah dx. Karena kalau cincin ini kita putus ya, ibaratnya kan jadi kayak semacam pita kan. Pita itu kan kayak semacam persegi panjang. Luasnya kan panjang kali lebar. Panjangnya 2πx, lebarnya adalah dx. Nah, inilah nanti kita substitusi ke sini untuk dapatkan potensialnya ya. Oke, substitusikan maka akan bentuknya seperti ini. Minus 2pi rho G, tadi dm-nya diganti ini ya, rho 2πx dx, makanya di sini ada minus 2pi rho G dan x dx per R. Nah, X sama R sendiri itu saling berkaitan dia. Ketika X-nya berubah, R-nya pun akan berubah. Coba aja kita perbesar X-nya, nilai R-nya pun makin besar ya. Kita perkecil R-nya, berarti R-nya pun makin kecil. Jadi ada kaitannya antara X dengan R. Maka tentukan hubungan R dengan X-nya dulu. Dari gambar yang ini kita bisa lihat bahwa hubungan R itu, ini kan dia sisi miring dari segitiga R, X sama Z ya. Maka R kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah Z kuadrat. Karena ini cuma R, jadi pakai akar di sini. Akar X kuadrat tambah Z kuadrat. Oke ya. Nah, dari situ kita tinggal integralin. Karena integralnya terhadap dx dan z juga selalu konstan kan. Ini kan jarak yang kita pengen cari kan. Jadi kita tinggal integralin terhadap x. X itu adalah posisi elemen massa yang terhadap jari-jari ya. Artinya X-nya itu bergerak dari jari-jarinya 0 dari pusat lempengan ke tepinya ya. X sama dengan A. Jadi integralnya 0 sampai A. Nah, untuk integral ini gampang masih. Kalian tinggal substitusikan dengan permisalan U-nya ini. U-nya X kuadrat plus Z kuadrat ya. Nanti DU-nya 2X dx, nanti coret 2X dx-nya gitu ya. Nanti dapat integralnya seperti ini. Masukkan batasnya kurang lebih seperti ini, pi-nya. Ya, gampang lah integralnya. Maka dari situ baru kita peroleh gaya, yaitu F sama dengan minus gradien U, di mana U adalah M kali Pi. Jadi sama aja minus M gradien Pi. Artinya kita tinggal turunkan doang nih dari fungsi ini nih. Turunkan terhadap apa ya, jaraknya. Karena ini kan del itu kan jarak. Oke, maka nanti dari segi simetri, maka kita hanya peroleh gaya pada arah Z ya. Ini kan dia del itu kan arahnya banyak. Ada X, Y, sama Z. Karena dari simetrinya kalau dia kita berputar nih pengaruhnya, ya berarti kan dia yang bagian horizontal saling menghilangkan. Jadi kan arahnya kan ke arah bawah ya. Nanti kan ada yang ke arah kanan, ada yang ke arah Z yang bawah kan, Z negatif ya. Nah, nanti yang komponen horizontal saling menghilangkan ya untuk satu putaran penuh kan. Jadi hanya pada arah Z. Maka nanti yang bagian del cukup 2/2Z. Jadi kita tinggal turunkan ini terhadap Z gitu. Nah, maka minus M 2pi/2Z kita turunkan terhadap Z. Nanti hasilnya seperti ini. Ya, turunannya gampang lah. Nah, dari sini kalau kita perhatikan harusnya kan gayanya ke arah Z negatif ya. Karena memang ininya pun nilainya negatif nih. Kalau kalian hitung Z dibagi ini itu nilainya pasti lebih kecil dari 1. Karena kan A kuadrat tambah Z kuadrat itu kan nggak lain adalah sama aja jari-jarinya ya. Nih. Misalkan di sini A, di sini R. Ya, ini A,
A di sini, R di sini, Z di sini. A kuadrat tambah Z kuadrat kan sama aja R dengan kata lain ya. Nah, jadi kalau Z dibagi dengan R, kan nilai Z kan selalu lebih kecil dibanding dengan R-nya kan. Jadi udah pasti ini pembagiannya kurang dari 1, maka hasil ini pengurangannya negatif nih, sesuai ya. Jadi arahnya ke Z negatif. Gitu. Itu kalau pakai cara potensial ya. Memang agak muter sedikit sih, harus cari F-nya dulu dengan cara minus gradien pi gitu. Tapi kalau mau langsung bisa juga cara kedua, kita bisa menghitung langsung dengan persamaan gayanya. Dari rumus gaya F itu minus GM dm aksen lagi-lagi tadi per R kuadrat IR ya. Ini elemen gayanya. Dengan definisi dm-nya sama lah kayak tadi. Dan lagi-lagi dengan komponen horizontalnya pasti saling meniadakan ya. Jadi hanya pada arah Z, maka komponen F untuk arah Z itu langsung saja cos theta df. Karena kan yang Z di sini kan dia samping sudut, pakainya cos theta. Memang arahnya ke Z negatif, jadi nggak usah tambahkan minus, biarkan aja. Jadi cos theta df. Ini kan dia bukan masalah vektor ya, ini kan hanya besaran. Jadi nggak usah pakai lambang vektor minus segala ya. Langsung aja dfz sama dengan cos theta df. df-nya masukkan ini, jadi minus mg cos theta dm aksen per r kuadrat. Oke. Nah, karena yang bagian cos theta di situ adalah sama dengan Z per R, lihat di sini cos theta ini kan samping per miring Z per R, maka dari situ nilainya menjadi minus MG Z dm aksen per R pangkat 3 ya. Oke, dari bentuk yang terakhir itu kita tinggal sederhanakan lagi. Masukkan dm aksen kayak tadi, nilainya rho 2px dx, ini yang ini, rho 2px dx. Oke, substitusikan. Maka jadi seperti ini ya. Minus M rho G 2px Z dx per R pangkat 3. Oke, dari situ kita integralkan. Pertama, yang keluar integral jelas Z keluar integral. Yang belum kan hanya X sama R. Karena memang tadi X sama R itu saling berkaitan ya. Jadi R-nya pun diganti. Tadi R adalah akar dari X kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, makanya di sini dia jadi pangkat 3 per 2. Karena dipangkatin 3 lagi. Ya. Untuk integralnya sama. Kalian tinggal misalkan U-nya X kuadrat tambah Z kuadrat. Nanti dapat hasilnya ya. Kalian integralkan. Nah, hasilnya yang sama nih diperoleh juga nih. Gitu. Sama dengan yang tadi. Yang potensial ya. Oke. Jelas ya. Nah, yang terakhir. Pasang surut air laut ini istilahnya. Air pasang air laut. Jadi kalau kita bahas secara fisika sedikit ya masalah pasang air laut ini. Memang ada banyak kerumitan. Jadi di sini kita pakai asumsi yang sederhananya untuk yang masalah perhitungan pasang air laut ini. Pertama, kita asumsikan bahwa model sederhana di mana permukaan bumi itu sepenuhnya tertutup dengan air. Padahal kan nyatanya enggak ya, karena ada benua kan. Jadi enggak semuanya tertutup dengan air. Jadi asumsi kita sederhananya ya udah kita bikin aja permukaan bumi itu sepenuhnya tertutup dengan air. Karena memang air sendiri kan lebih banyak komposisinya tuh lebih banyak air ketimbang daratan gitu loh untuk bumi sendiri. Jadi kita bisa asumsikan bahwa bumi itu sepenuhnya tertutup dengan air dan kemudian kita masih mengabaikan efek rotasi buminya ya. Karena kita juga belum belajar rotasinya kan, dinamika rotasi. Nanti itu masuk ke bahasan yang selanjutnya. Jadi batasan kita modelnya adalah bumi kita anggap sebagai permukaan yang ditutupi dengan air dan rotasinya kita abaikan, jadi nggak ada rotasi. Nah, kemudian dengan memilih sebuah kerangka acuan inersia, X aksen, Y aksen, Z aksen, ya, di gambar 5. Kita misalkan MM ini adalah massa bulannya, ME adalah massa bumi, R kecil ini adalah jari-jari bumi, dan D adalah jarak antara pusat bulan ke pusat bumi. Nah, kemudian yang terpenting ini, kita tinjau efek gravitasi bumi dan bulan pada sebuah massa kecil M kecil di sini nih. Itu yang paling penting. Jadi kita pengen meninjau massa M kecil ini nanti bisa dikaitkan dengan massa air laut nanti ya. Yang dipengaruhi oleh efek gravitasi bulan sama gravitasi bumi gitu.
Nah, dari sini vektor posisi M-nya itu adalah vektor posisi M dari bulan itu adalah R besar, ya. Kemudian dari pusat bumi dia adalah R kecil, dan dari kerangka acuan inersia itu R aksen M. Kenapa kita perlu pakai kerangka acuan inersia yang di luar? Karena kalau kita pakai sistem kerangka acuan bumi sama bulan itu dia kerangka acuan yang tidak inersia, ya. Karena pada nyatanya mereka saling berputar satu sama lain kan gitu. Jadi bukan kerangka acuan inersia, maka kita ambil kerangka acuan yang bentuk lain inersia yang di luar gitu. Makanya di sini kita ambil R aksen M ini adalah vektor posisi dari masa kecil ini ke kerangka acuan yang kita gunakan, ya, R aksen M. Begitu juga yang bumi nih, ada vektor posisi ke kerangka acuan inersia yang kita pakai yaitu R aksen E, ya, yang ini nilainya E. Tuh, oke. Nah, itu besaran-besarannya. Nah, maka dari vektor posisi kerangka acuan yang bumi tadi R aksen E, kalau diukur dari kerangka acuan inersia, ya, kerangka acuan yang kita pakai di sini, maka gaya pada M kecil ini yang disebabkan oleh bumi sama bulan itu nilainya adalah, pertama gaya itu kan M kali A, ya. M itu kan A itu kan berarti R double dot, jadi MR double dot. Karena acuannya adalah di kerangka pusat kerangka inersia nih yang ini, maka kita pakai yang ini. Kita acuannya sama masa kecilnya, ya. Jadi sama aja M R double dot dari R aksen M-nya gitu. Oke. Sama dengan gaya yang mempengaruhi masa kecil ini ada gaya gravitasi bumi sama yang bulan, yaitu minus GM kecil ME per jaraknya adalah R kuadrat, ya, ER. ER ini jarak posisinya dari pusat bumi ke benda kecil kita, ya. Yang terhadap bulan minus GMMM yang ini dibagi dengan R kuadrat, memang jarak pisahnya R kuadrat, dengan ER itu posisinya dari bulan ke arah masa kita, ya. Gitu. Jadi ya prinsipnya ini kayak pakai hukum Newton aja. Sigma F sama dengan M kali A. M kali A-nya yang ini, F yang mempengaruhi adalah F gravitasi bumi sama gaya gravitasi bulan, ya. Nah, kemudian analogi gaya pada pusat bumi yang disebabkan oleh bulan, karena bumi juga mengalami gaya gravitasi dari bulan kan. Jadi F yang bumi adalah ME R double dot aksen E sama dengan minus G ME dikali MM per D kuadrat, jarak pisahnya D, dikalikan dengan ED. ED itu vektor posisi yang arahnya dari bulan ke pusat bumi, ya. Gitu. Karena yang dipengaruhi adalah si buminya. Jadi arah vektornya adalah ke arah dari arah bulan ke bumi, ya, gitu. Oke. Itu besaran-besaran yang kita pakai. Nah, kemudian justru yang kita ingin cari adalah percepatan R kecilnya. Nih, R double aksen ini yang diukur dari kerangka non-inersia yang ditempatkan pada pusat bumi. Karena kita pengen melihat pergerakan si M kecil ini, apakah dia ditarik ke atas atau ke dalam kan sama bumi, ya. Begitu juga nanti kan dia bisa ditarik ke atas sama bulan kan. Makanya kita pengen mengukur percepatan dari pergerakan M kecil ini terhadap bumi gitu, ya. Maka R double aksen ini nilainya sama dengan, kalau dilihat dari vektornya, lihat arah R-nya di sini dia sama aja ke arah atas, ya. Berarti sama aja dengan minus RE aksen ditambah R aksen M. Makanya di sini R aksen M dikurangi R aksen E, ya. Karena ini double dot, jadi semuanya double dot. Oke. Kita edit persamaan ini menjadi, kalau yang M kecil kita kalikan masing-masing M sama M, untuk yang bumi kita kalikan dengan massa bumi, ya, kan sama aja, ya. Oke. Nah, maka yang bagian M R double dot aksen M kita ganti dari persamaan yang tadi. Nih, ya, kita masukkan yang ini. Oke. Yang ME dikalikan RE double dot aksen itu pakai yang ini, ya, masukkan semuanya ke sini. Nah, nanti dapat bentuknya seperti ini. Ini dibagi M kecil, ya. Maka kalau dibagi M kecil kan tinggal ini. GME per R kuadrat, ini tinggal GMM per R besar kuadrat, kan? Ini dibagi massa bumi maka tinggal massa bulan nih. Nah, yang bagian massa bulan ini kita bisa gabungkan menjadi minus GMM ER per R kuadrat minus ED per D kuadrat.
Jadi besar percepatan yang dialami oleh massa kecil di sini, ya, itu ada pengaruh dari yang bagian pertama ini, pengaruh dari buminya sendiri karena ME ya. Yang ini itu untuk percepatan dari gaya pasangnya dengan kata lain ini percepatan dari gaya pasangnya nih yang akan menghasilkan pasang air laut di sini. Dan kita lihat ini kan sama aja kayak perbedaan energi gravitasi, perbedaan gaya gravitasi antara titik pusat bumi dengan permukaan bumi. Karena ini kan antara GMM per R kuadrat sama GMM per D kuadrat ya. Jadi kayak semacam perbedaan gaya gravitasi antara pusat bumi dengan di permukaan buminya. Itulah besar percepatan gaya pasangnya. Jadi gaya pasang itu atau percepatan air pasang itu karena adanya perbedaan gaya gravitasi antara pusat bumi dengan permukaan bumi gitu. Jadi nanti kita fokus yang sebelah sini nih. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita tinjau. Efek gaya pasang tadi di berbagai titik pada permukaan bumi. Kita cek satu-satu pada gambar di atas ini ya. Nah, di sini gambarnya biar lebih jelas, bagian kutubnya itu berada di sepanjang sumbu Z. Jadi, ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Z-nya itu ke arah kita ya, ke arah luar layar. Oke. Itu arah kutubnya, jadi arah kutubnya itu ke arah kita. Kutub utara sama selatannya ya. Nah, gaya pasang yang bekerja pada massa M di permukaan bumi, berarti kan tinggal kalikan dengan massanya dan percepatan air pasangnya kan tadi ya, percepatan gaya pasangnya nih yang ini. Inilah percepatan dari pasang air lautnya nih. Tinggal dikalikan dengan massanya, maka dapat ini gaya untuk pasang air lautnya. Oke. Kita tinjau untuk masing-masing titik. Pertama, kita tinjau pada titik A, ini titik yang paling jauh dari bulan ya. Di titik A, kedua vektor satuan ER sama ED itu berada pada arah yang sama-sama ke kanan ya. Dari sepanjang sumbu X. Nah, tapi karena R lebih besar dari D, R itu ingat diukur dari bulan ke titik massa kita ya di sini di titik A. D itu adalah jarak dari titik pusat bulan ke pusat bumi. Makanya R lebih dari D. Maka karena R-nya lebih dari D, bentuk kedua itu akan lebih dominan dan gaya pasangnya berada dalam arah sumbu X positif. Jadi kan tadi rumusnya ini ya. Karena R lebih besar dari D, berarti kan R ini kan akan lebih kecil nilainya nih, kan dia pembagi. Maka suku yang kedua kan lebih besar. Gitu. Intinya inilah nilai gayanya. Dan dia akan berarah ke sumbu X positif. Jadi ke arah sini ditariknya justru di. Jadi nggak mengarah ke sini ya, tapi justru ke arah sini ditariknya. Gitu. Oke. Atau gini. Kan R lebih besar dari D ya. R itu kan berarti lebih kecil nilainya. D itu kan akan lebih besar nilainya. Karena kan pembaginya lebih kecil ya. Berarti otomatis pengurangan ini negatif ya. Min ketemu kan jadi plus. Nah berarti benar. Plus ke arah sumbu X positif ya gayanya. Jadi nggak ke arah sini dia justru. Jadi ditarik ke arah sini justru dia. Gitu. Oke. Terusnya, kemudian pada titik B yang di sebelah sini, untuk R kurang dari D, karena R-nya adalah dari pusat bulan ke titik ini massa kita, ke D-nya ini adalah dari jarak titik pusat bulan ke pusat buminya ya, gitu. Oke, jadi pada titik B ya, karena emang keadaannya sekarang R lebih kecil dibanding D, karena R itu kan jarak dari pusat bulan ke titik medan kita, titik massa kecil kita di sini. Kalau D itu jarak dari titik pusat bulan ke titik pusat bumi ya. Jadi kalau digambarkan kayak gini nih, lupa saya. Oke. Jadi kalau di titik A tadi kan R lebih besar dari D, tapi kalau di titik B nanti R kurang dari D ya. Nah, untuk di titik B itu gaya pasangnya mempunyai besar yang hampir sama kayak di titik A. Jadi meskipun ada perbedaan jarak nih, tetap titik A sama B ini mempunyai besar gaya pasang yang hampir sama. Hampir sama sih, nggak sama juga tapi hampir sama. Karena memang pendekatannya ini R per D-nya sendiri itu kurang dari 1, jauh lebih kecil dibanding 1. Nanti saya akan bahas kenapa dia tiba-tiba kok jadi sama gitu. Oke.
Cuman bedanya dia nanti dalam arah yang sumbu X-nya negatif. Jadi ke arah sini. Jadi kalau di titik A, arah gaya pasangnya tuh ke arah kanan, ya, justru dia ke sini. Kalau yang di B, dia ke arah kiri nanti gaya pasangnya. Oke, kita cek untuk yang di titik B, maka besar gaya pasang pada arah sumbu X-nya, ya, berarti FTX-nya itu sama aja min GMM dikali 1/R² minus 1/D², ya. Oke. Nah, dengan R-nya itu D plus R. Jadi apa namanya? Yang bagian R di sini ini kita ambil untuk yang kasus yang apa namanya? Pada titik B ya. Di titik B ini berarti kan nilai R-nya itu sama aja dengan D ditambah R. Bentar, nih salah nih. Oh, ini kita rumus ini ngambilnya di titik A ya. Lupa. Jadi yang ini kita mengambilnya pada titik A nih, di titik A. Di titik A, nilai R-nya itu adalah sama aja dengan D ditambah dengan R kecil di sini ya. Makanya di sini 1/R²-nya berubah menjadi 1/D ditambah R². Terus dikurang 1/D² ya. Nanti bentuknya begini. Nah, tapi kalau kita ambil di titik B itu kan R-nya ini ke sini. Berarti R-nya itu adalah menjadi D minus R ya. Jadi hanya beda di sini doang nih. Di titik A dia D plus R, nanti di titik B dia di sini D min R. Nah, gitu. Dengan pendekatan yang sama, baik di titik A sama B, R per D pasti kan jauh lebih kecil dari 1. Karena R kan jari-jari bumi. Sedangkan D itu kan jarak dari pusat bumi ke pusat bulan kan. Pasti lebih kecil dari 1. Jadi pendekatannya sama. Nah, hanya beda masalah plus minus di sini. Gitu. Di titik A dia plus, di titik B dia minus di sini. Ya. Nah, oke. Dari sini kita keluarkan D²-nya, maka bentuknya seperti ini. Ini dibagi D², maka menjadi kayak gini ya. 1 ditambah R per D pangkat 2. Oke. Nah, nanti bagian ini kita aproksimasi pakai deret. Karena bagian R per D-nya kan jauh lebih kecil dibanding 1. Gitu. Jadi kita bisa ekspansi dengan deret. Yaitu pakai rumus yang 1 tambah X pangkat min 2. Ya, karena memang bentuknya kan dia pangkat min 2 nih. Kalau dikatasin kan pangkat min 2 ya. Oke. Maka nanti penjabaran pangkat yang 1 plus R per D pangkat min 2 itu nanti jadi seperti ini nih. Nah, terus dikurangin 1 kan nama yang di belakang sini ya. 1 sama 1 nanti hilang. Gitu. Jadi untuk yang di titik A nanti min kali min kan jadi plus. Plus 2G mm R per D pangkat 3. Nanti kalau yang di titik B dia nanti minus. Karena kan ini plus tandanya kan nanti. Plus dikali min ya. Jadinya min di sini nanti minus 2GMM per R 2GMM R per D pangkat 3 gitu. Ya, karena kita lihat tadi di sini adalah D plus R untuk titik A, titik B dia di sini D min R ya. Jadi bedanya di sini pakai minus R per D. Nah, kalau di sini minus R per D, maka ini jadi plus 2R per D. Plus kali min. Makanya dia akan ke arah sumbu X negatif ya, kalau di titik B. Titik A dia ke arah sumbu X positif ya. Gitu. Oke. Jadi karena nilai R per D-nya juga sangat kecil, jadi kita cukup mengambil dua suku pertama aja di sini. 1 dikurangi 2R per D. Yang pangkat 2-nya diabaikan aja semuanya. Gitu. Karena emang kalau hitungan realnya R per D itu mendekati 0,02. Kalau dipangkatin 2 kan makin kecil lagi kan? Dipangkatin 3 lebih kecil lagi gitu. Jadi cukup sampai dua suku pertama yang kita ambil ya. Oke. Kemudian sekarang pada titik C. Di titik C, vektor satuan IR itu tidak tepat searah dengan ID ya. Ntar saya tambahkan lagi. Nah, biar nggak lupa. R itu adalah jarak titik dari bulan ke masa kita, titik C. Yang D selalu ke pusat bumi ya. Jadi sekarang di titik C itu vektor ER tidak lagi searah dengan ED, tetapi komponen X-nya itu mendekati saling menghilangkan. Jadi meskipun sama-sama searah ke kanan ya, tapi justru dia saling menghilangkan, mendekati saling menghilangkan gitu. Oke, karena si R-nya ini mendekati sama dengan D ini. Coba aja ikutin rumus ini ya. Kalau R-nya mendekati D, ini kan nilai ini akan mendekati 0 kan? Kalau kita ambil ER sama ED-nya itu untuk komponen X-nya. Jadi ini saling menghilangkan kalau untuk yang komponen X. Gitu ya. Nah, maka hanya ada komponen Y jadinya untuk di titik C. Gitu. Nanti begitu juga untuk titik D itu hanya ada komponen Y ya.
Nah, dengan pendekatan komponen Y dari IR adalah R per DJ. Kenapa kayak gitu? Nah, ini saya bikinkan. ER itu vektornya arahnya dari bulan ya, bulan ke masa air kita di sini. Dengan vektor ER adalah yaitu karena ER sendiri kan vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang dibagi dengan panjang vektor itu sendiri. Nah, untuk mencari vektor IR kan diarahnya ke sini ya. Berarti kita bisa bikin DI, nih DI yang ini vektornya ditambah RJ kan? Ya, gitu. Itulah vektornya. Tapi karena vektor satuan berarti dibagi dengan panjang vektornya. Berarti dibagi akar D kuadrat tambah R kuadrat. Nah, karena kita hanya fokus komponen Y, maka komponen Y-nya itu hanya ada R per akar D kuadrat tambah R kuadrat. Nah, terus lagi-lagi karena R-nya jauh lebih kecil dibanding D, nanti ini bisa kita abaikan ibaratnya, yang bagian R di sini. Maka bersisa tinggal akar D kuadrat. Akar D kuadrat kan D, jadi R per D ya. R per DJ gitu, oke. Nah, maka besar gaya pasang pada titik C, FTY, karena memang ada komponen Y, adalah minus GMM M bulan dikalikan 1/R kuadrat IRY. Karena yang bagian ED itu nggak ada komponen Y ya, maka hilang, nggak usah dihitung. ED ini hanya ada pada komponen X ya. Oke, jadi tinggal ERY per R kuadrat. Nah, karena R-nya mendekati D, jadi 1/R kuadrat berubah jadi 1/D kuadrat. Dan vektor komponen untuk yang IRY, komponen Y untuk yang IR tadi adalah R per D ya. Nih, R per D. Makanya diganti menjadi R per D. Dikalikan, maka dapat bentuknya seperti ini. Nah, inilah besar gaya pasang pada titik C. Ya. Dan perlu dicatat bahwa pada titik C, gaya pasang ini berarah ke sumbu Y negatif ya, yaitu ke pusat bumi. Jadi ke arah sini sebenarnya. Jadi bukan ke arah sini. Ke arah atas ini itu hanya arah vektornya. Karena memang vektor IR itu kan arahnya dari sini, dari pusat bulan. Berarti kalau dibikin ada yang ke atas, ada yang ke bawah ya. Tapi arah gayanya itu kan berlawanan dengan IR kan. Jadi dia ke arah pusat bumi, ke arah sumbu Y negatif. Nah, dengan cara yang sama juga untuk titik D, tetapi komponen ER-nya berada pada sumbu Y negatif. Nih, ER-nya ke Y negatif di sini. Dan arah gayanya itu ke arah sumbu Y positif, yaitu ke arah pusat bumi. Ya, gitu analogi. Besarnya sama, seperti ini. Oke. Nah, jadi untuk menentukan gaya pasang pada sembarang titik di permukaan bumi, ya, untuk komponen X sama Y dari gaya pasang yang udah kita bahas sebelumnya, kita bisa substitusikan R menjadi X dan Y dalam persamaan FTX dan FTY. Jadi yang bagian R tadi kita bisa ganti menjadi X, yang ini juga kita bisa ganti menjadi Y. Karena memang kan bahasan kita lihat lagi. Nah, gini aja. Ini kan FTY. Ini kan dipakainya adalah R ya. R sendiri kan adalah samanya jarak Y kan, gitu. Yang sebelumnya juga yang X juga pakai R karena X sendiri kan adalah emang R kan. Jadi kita bisa ganti di sini R menjadi Y untuk komponen Y. Yang komponen X nanti R-nya bisa diganti menjadi X ya. Nah, nanti jadi seperti ini. Ini komponen X-nya, gaya pasang komponen X, ini untuk yang komponen Y. Oke. Nah, maka untuk yang lebih umum, yang dalam koordinat bola, maka X itu adalah sama dengan R cos theta, yang Y menjadi R sin theta. Jadi persamaan lebih umumnya tuh yang ini sekarang. Nah, oke. Persamaan inilah yang memberikan besar gaya pasang di sekeliling bumi untuk semua sudut. Ya, gitu. Oke. Nah, kurang lebih itu yang bisa saya bahas untuk masalah gaya gravitasi Newton ya. Nah, oke. Ya udah, untuk saya itu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.